Heran gitu loh, ya kenapa mesti sekarang setelah perceraian kok saling sindir gitu loh. Kenapa nggak pada waktu proses perceraian itu? Sangat disayangkan, ya kan etikanya, perkawinan yang masih utuh ya, artinya gini, suami istri yang masih terikat dalam perkawinan aja pun seharusnya tidak boleh dicampuri oleh keluarga, kan begitu. Dan aku mohon untuk orang-orang siapapun itu yang lagi sama bunda, jangan ikut campur untuk permasalahan rumah tangga. Aku pun sebagai anaknya nggak ikut campur. Kisah pasca perceraian antara Ruben Onsu dan Sarundah tampaknya masih terus menyita perhatian publik. Alih-alih mereda seiring berjalannya waktu, dinamika hubungan keduanya justru kembali memantik berbagai spekulasi dan perbincangan hangat di kalangan netizen. Di tengah situasi yang masih menjadi sorotan, muncul sebuah unggahan dari Wendy, adik kandung Sarundah, yang mendadak ramai diperbincangkan. Meski tidak secara langsung membahas polemik yang sedang bergulir, postingan tersebut sukses mencuri perhatian dan memancing beragam reaksi dari warganet. Duh, capek banget sama drama. Kata gue sih ketemuan aja biar kelar. Itu juga kalau berani, tulis Wendy. Tak lama setelah unggahan Wendy ramai menjadi perbincangan, Ruben Onsu pun membuat langkah yang tak kalah mengundang perhatian. Melalui media sosial pribadinya, sang presenter membagikan sebuah tulisan bernada menohok yang langsung memicu beragam spekulasi dari netizen. Dalam unggahan tersebut, Ruben menyinggung tentang sosok seorang adik yang disebut tengah sibuk meluapkan amarahnya sendiri. Tak berhenti sampai di situ, tulisan itu juga memuat sindiran mengenai seseorang yang dianggap sebagai pemicu utama keributan atau penghasut di balik berbagai persoalan yang sedang terjadi. Nah, adeknya marah-marah sendiri. Hei, penghasut utama, lo jangan marah-marah. Kan lo salah satu orang utama yang memanas-manasin semua ini. Lo yang sibuk cari info sana-sini, coba fokus cari kerjaan lain. Jangan di rumah gue mulu. Maaf, bukan takut. Masa gue takut sama orang yang cari makan di keringet gue? Balas Ruben Onsu. Di tengah ramainya aksi saling lempar pesan yang diduga terjadi di media sosial, kupu Ruben Onsu mengaku tak bisa menyembunyikan rasa herannya. Pasalnya, persoalan yang semula dianggap sebagai urusan pribadi, kini justru semakin melebar dan menyeret nama pihak-pihak lain ke dalam pusaran konflik yang sedang menjadi perhatian publik. Salah satu hal yang paling membuat mereka mempertanyakan situasi ini adalah munculnya sosok adik Sarundah yang ikut tersorot di tengah polemik yang berlangsung. Heran gitu loh, ya kenapa mesti sekarang setelah perceraian kok saling sindir gitu loh. Kenapa nggak pada waktu proses perceraian itu artinya mereka bersuara, mereka speak up gitu loh. Ini kan tidak gitu loh. Pada waktu proses perceraian itu semuanya berjalan dengan baik, ya semuanya dijalani dengan baik, akan sudah dipersiapkan bagaimana konsekuensi daripada perceraian itu, tentang anak bagaimana, tentang aset bagaimana, itu sudah diatur semua kok. Kenapa kok mesti sekarang saling sindir gitu loh? Kenapa sekarang kok malahan artinya mengungkit hal-hal yang seharusnya tidak perlu diungkit? Karena semua sudah diatur kok, ada buku panduannya, yaitu Akta Kesepakatan 39 gitu loh. Jadi kenapa mesti melebar sana melebar kemari yang akhirnya justru kelihatan boroknya sendiri, kan begitu ya. Nah, terus yang perlu juga dicatat, yang mengajukan gugatan perceraian itu Ruben. Ya, jadi jangan salah berpikir bahwa seolah-olah yang mengajukan gugatan itu adalah S. Sangat disayangkan, ya kan etikanya, perkawinan yang masih utuh ya, artinya gini, suami istri yang masih terikat dalam perkawinan aja pun seharusnya tidak boleh dicampuri oleh keluarga, kan begitu. Nah, apalagi sekarang sudah bercerai gitu loh.
Jadi sangat disayangkan kan kalau misalnya kemudian setelah pasca perceraian ini malahan semuanya ikut ngobrol kan. Padahal mereka mungkin nggak paham apa yang disampaikan itu karena kan sudah ada akta 39-nya. Dalam kesempatan yang sama, kubu Ruben Onsu juga menegaskan bahwa seluruh konsekuensi pasca perceraian seharusnya disikapi sesuai jalur yang telah disepakati bersama. Baik persoalan hak asuh anak maupun pembagian aset, semuanya disebut sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan mengacu pada Akta Kesepakatan nomor 39 yang sebelumnya telah disetujui oleh kedua belah pihak. Karena itu, pihak Ruben berharap setiap perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur, bukan dengan saling melontarkan sindiran atau membuka persoalan pribadi ke ruang publik yang justru berpotensi memperkeruh keadaan. Di sisi lain, kemunculan unggahan dari Betran Peto yang ramai diduga sebagai balasan untuk menyindir adik Sarunda juga tak luput dari perhatian. Menanggapi berbagai spekulasi yang bermunculan, kubu Ruben pun buru-buru memberikan penjelasan. Menurut mereka, unggahan tersebut sepenuhnya merupakan inisiatif pribadi dari Betran dan tidak ada arahan ataupun campur tangan dari pihak manapun. Bahkan, niat utama putra angkat Ruben itu disebut bukan untuk memperpanjang polemik, melainkan mencoba meredakan suasana yang semakin memanas. Lewat unggahan tersebut, Betran diklaim hanya ingin menyampaikan pesan agar persoalan yang menyangkut rumah tangga dan keluarga mereka tidak semakin melebar kemana-mana. Terkait dengan masalah anak, kan itulah konsekuensi daripada perceraian. Hak asuh anak, pemeliharaan anak, aset, gono gini, itu sudah diatur di Akta 39 gitu loh. Jadi sebenarnya kan tinggal dijalankan aja Akta 39 itu. Nah, masalah timbul kan karena hak mendasar yang diatur di pasal-pasal awal yang menjadi haknya Ruben, yaitu anak berkumpul 2-3 hari dalam 1 minggu tidak terrealisasi. Kan ini persoalannya. Andaikan misalnya itu terrealisasi dari awal sesuai dengan Akta 39, anak bisa berkumpul dengan Ruben 2-3 hari dalam 1 minggu, aman-aman aja kan. Karena toh walaupun itu tidak terrealisasi dari awal, menurut Ruben tetap komitmen kan bayar uang bulanan sampai ratusan juta kan. Bahkan untuk hal-hal yang tidak seharusnya dibayarkan pun dibayarkan oleh Ruben. Nah, sekarang kenapa mesti saling sindir gitu loh? Ya benar dong. Kan artinya kan kalau misalnya Betran tuh bilang hus berisik, artinya kan yang menjadi inisiatif untuk ikut campur dan ngomong-ngomong di media sosial dan sindir-sindir kan bukan dari Ruben. Betul kan? Bukan juga dari Betran. Betran ini hanya ingin menengahi, hanya ingin mengingatkan, jangan berisik. Dan aku mohon untuk orang-orang siapapun itu yang lagi sama Bunda, jangan ikut campur untuk permasalahan rumah tangga. Aku pun sebagai anaknya nggak ikut campur. Semoga bisa kelar ini permasalahannya, dan juga balik lagi jangan ikut campur, maupun itu saudara kandung atau apapun jangan ikut campur, karena aku tahu aku bukan anak kandungnya Bunda, aku juga bukan anak kandungnya Ayah, tapi aku sebagai anak yang udah tahu kisah cinta orang tua aku cuma mensupport mereka untuk hal yang baik. Aku nggak ikut campur untuk permasalahan rumah tangganya mereka. Aku tahu situasinya kayak gimana, tapi aku nggak mau ikut campur terlalu banyak. Aku cuma bilang jangan ikut campur untuk permasalahan orang tua. Di tengah situasi yang terus menjadi sorotan, Betran Peto atau yang akrab disapa Onyo tampaknya berusaha mengambil posisi yang lebih bijak. Sebagai anak laki-laki yang kini telah menginjak usia 21 tahun, Onyo memilih untuk tidak berpihak, namun tetap merasa perlu menyampaikan pandangannya terkait persoalan keluarga yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Sikap tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, Onyo termasuk salah satu sosok yang mengetahui perjalanan keluarga itu dari dekat. Sebelum tinggal bersama Ruben Onsu, ia sempat menetap bersama Sarunda dan kedua adiknya di kediaman mewah mereka di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Karena pernah berada di sana sejak awal, Onyo mengaku memahami banyak hal yang terjadi di balik kehidupan keluarga tersebut. Ia bahkan menjadi salah satu saksi yang melihat bagaimana proses pembangunan rumah itu berlangsung, mulai dari tahap awal hingga akhirnya berdiri megah dan menjadi tempat mereka membangun berbagai kenangan bersama. Tuh, aku bilang sebagai anak cowoknya Bunda, aku cuma sampaikan untuk untuk sebagai anak cowok, ya mungkin ini banyak yang suka atau nggak suka, aku cuma menyampaikan dari hatiku. Aku cuma bilang untuk pasangannya Bunda, aku
sebagai anak cowoknya Bunda mau ngomong kalau misalkan biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah ini, aku saranin untuk bikin rumah buat Bunda, bikin rumah untuk Bunda biar Bundanya juga nyaman, biar nggak ada perdebatan lagi tentang masalah rumah. Coba bikin rumah buat Bunda dan juga biar Bundanya juga senang kan. Jadi nggak ada permasalahan lagi tentang oh iya ini kan rumah ini rumah itu gitu. Karena kan tahu dari awal pembangunan rumah ini aku juga ngikut kan gitu. Aku juga ngikut ini. Aku paham siapa yang bangun rumah ini gitu. Masalah ini terjadi sebenarnya ada permintaan yang tidak pas, tidak sesuai dengan perjanjian. Ya. Kalau kami dasarnya, Sarwenda dasarnya adalah perjanjian. Dan Sarwenda dalam perjanjian itu ada satu yang krusial, yaitu rumah tempat dia tinggal ini situasinya dijaminkan oleh bank dengan hutang yang cukup fantastis. Hutang itu harusnya dibayar oleh RO secara kesepakatan. Tetapi dalam negosiasinya klien kami tidak keberatan dibayar berdua. Ya, niat baik klien kami untuk membayar itu ada, jelas dan sudah kita sampaikan. Ya, tetapi saya nggak tahu apalagi alasannya tiba-tiba dari pihak mereka tidak mau membayar juga terhadap kewajibannya. Ya, lalu apa yang sudah pernah dibayarkan dulu terhadap cicilan itu pada saat negosiasi diminta dibayarkan dari pihak klien kami, dikembalikan kepada pihak RO. Ini apalagi gitu, padahal kesepakatan sudah dibuat. Tak hanya menyinggung persoalan yang tengah ramai menjadi perbincangan, Onyo juga akhirnya membuka sedikit cerita mengenai hubungannya dengan kedua adik yang sangat ia sayangi. Meski keadaan kini membuat mereka tidak lagi bisa bersama seperti dulu, rasa kasih sayang yang dimilikinya disebut tak pernah berubah sedikit pun. Dengan nada yang penuh ketulusan, Onyo mengaku saat ini dirinya hanya bisa memberikan dukungan dari kejauhan. Ia menyadari bahwa situasi yang ada membuat intensitas pertemuan mereka jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Bahkan, bukan hanya jarang bertemu secara langsung, komunikasi melalui video call pun kini disebut sudah sangat jarang terjadi. Meski demikian, hal tersebut tidak membuat perhatian dan kepeduliannya kepada sang adik ikut memudar. Sama adik-adik sejauh ini aku cuman bisa doa aja untuk mereka, semoga mereka sehat-sehat terus dan juga semoga mereka bisa jadi anak yang pintar gitu. Aku sebagai kakaknya bisa untuk mensupport aja dari jauh. Banyak-banyak sabar aja buat ayah gitu. Aku tahu dia kangen sama anak-anaknya, tapi kita lihat situasinya sekarang kayak gimana. Jadi sekali lagi klien kami tidak mengeluh apapun, klien kami hanya menceritakan apa adanya. Ya. Terkait soal anak, disampaikan tadi sama teman-teman media bahwa RO sudah chat anaknya, tapi sebulan tidak dibalas. Sekarang sederhanalah, yang di chat itu harusnya selain anaknya siapa? Ibunya dong. Ya, kan ibunya yang mengatur posisinya, jadwal. Tapi kalau nggak pernah chat ke ibunya, ya nggak pernah berusaha datang ke rumah untuk meminta, ya minimal datang kalau nggak bisa dihubungi gitu. Itu nggak pernah, lalu tiba-tiba dibilang dipersulit. Sehingga saya bilang, ya informasi dari lawyernya RO atau dari RO dibilang mempersulit, kan nggak sesuai dengan fakta. Ya, tidak sesuai dengan fakta menurut saya adalah menyesatkan. Karena itu disampaikan di publik. Di balik sikap tegar yang selama ini ia tunjukkan, ternyata Onyo menyimpan kerinduan yang begitu besar kepada kedua adiknya. Perasaan itu perlahan semakin menumpuk seiring terbatasnya ruang komunikasi yang kini bisa mereka miliki. Situasi yang berbeda dari masa-masa sebelumnya membuat kedekatan mereka tidak lagi terjalin dengan intens. Jika dulu mereka bisa menghabiskan banyak waktu bersama dalam satu rumah, kini keadaan mengharuskan mereka menjalani aktivitas di tempat yang berbeda dan dengan rutinitas masing-masing. Onyo pun mengaku sudah cukup lama tidak bertemu langsung dengan kedua adiknya. Bukan karena keinginan untuk saling menjauh, melainkan karena kesibukan yang sama-sama padat membuat waktu untuk berkumpul menjadi semakin sulit ditemukan. Kangen gak sih Nyok kamu sendiri jalan sama Aku sama adik-adik ya. Kangen banget lah gitu. Aku kangen banget sama mereka. Udah lama banget aku terakhir ketemu sama mereka. Sekitar ini udah berapa bulan? Bisa hitung berapa bulan aku udah gak ketemu sama mereka. Gitu. Terakhir chat juga paling cuma tanya doang. Tapi mungkin kalau video call mungkin Enggak. Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika kan disampaikan. jelas tadi mendengar tapi
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.